Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan materi dari mata kuliah interaksi obat mengenai interaksi obat dengan hasil uji laboratorium. Interaksi obat dengan tes laboratorium sendiri dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu atau negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi, misalnya pada penggunaan laksatif golongan antrakuinon dapat menyebabkan tes urin pada uribilinogen tidak akurat. Menurut penelitian Stokely pada tahun 1999, atau dengan adanya perubahan zat yang dapat diukur, contohnya perubahan tes tiroid yang disesuaikan dengan terapi estrogen. Kemudian ada beberapa tes lab yang sering dilakukan. Yang pertama ada tes darah lengkap. Tes darah lengkap sangat penting karena beberapa jenis obat dapat menyebabkan rendahnya jumlah darah merah atau darah putih, yang kemudian dapat menyebabkan anemia atau kelainan darah. Kemudian ada screening kimia darah. Tes ini penting untuk mendeteksi infeksi atau efek samping obat. Salah satu fokus terpenting dari tes ini adalah monitor enzim hati. Hati merupakan organ terpenting dalam tubuh yang membantu memproses obat-obatan karena ADME atau adsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat terdapat di hati. Ada kemungkinan terjadi toksisitas hati yang dapat mempengaruhi kesehatan. Selanjutnya ada macam-macam uji laboratorium. Yang pertama ada alkalin fosfatase, bilirubin, glukosa, blood urea nitrogen atau disingkat dengan BUN test, kolesterol, dan kreatinin serum. Kemudian di sini ada interaksi antara paracetamol dengan alkalin fosfat. Tes alkalin fosfat dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang, untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja atau tidak. Tes alkalin fosfat ada dalam tes darah rutin dan termasuk ke dalam bagian tes fungsi liver. Kisaran normal alkalin fosfat dalam darah adalah 44-147 IU per liter. Interaksi alkalin fosfat terhadap paracetamol. Paracetamol dapat mengganggu metabolisme sel hati sehingga dapat menyebabkan nekrosis. Terjadinya nekrosis ini dapat menyebabkan meningkatnya angka alkalin fosfatase. Juga dapat meningkatkan kadar alkalin fosfatase di dalam darah. Kemudian ada interaksi fenobarbital dengan bilirubin. Bilirubin atau pigmen warna empedu merupakan hasil akhir dari metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Kemudian ada interaksi antara fenobarbital dan bilirubin. Fenobarbital dapat meningkatkan aktivitas glukuronil transferase atau enzim yang digunakan pada konjugasi dengan asam glukuronat sehingga dengan cepat diekskresi melalui empedu dan urin, sehingga dapat menurunkan kadar bilirubin. Selanjutnya ada atenolol dengan glukosa. Atenolol dapat menghambat glikogenolisis di sel hati dan otot rangka sehingga mengurangi efek hiperglikemia dari atenolol yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia, sehingga kembalinya kadar gula pada hipoglikemia diperlambat dan dapat menurunkan kadar konsentrasi glukosa dalam darah. Kemudian ada vancomycin dan blood urea nitrogen atau BUN. Blood urea nitrogen adalah konsentrasi urea pada darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak, di mana pada fungsi ginjal normal, kadar urin nitrogen adalah 3,6 sampai 7,1 mmol per liter atau 10 sampai 20 per dl. Interaksi antara vancomycin dengan blood urea nitrogen. Vancomycin dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik. Pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat sehingga dapat meningkatkan kadar BUN dalam darah. Kemudian ada epinefrin dengan kolesterol. Metabolisme epinefrin menurun, maka konsentrasi epinefrin dalam darah meningkat sehingga meningkatkan efektivitas dari epinefrin dan dapat menurunkan kadar kolesterol. Kemudian ada meloxicam dengan kreatinin serum. Normalnya, kadar kreatinin dalam darah adalah 0,6 sampai 1,2 mg per dl. Bila fungsi ginjal menurun, maka kadar kreatinin dalam darah bisa meningkat. Meloxicam dapat menyebabkan resiko menurunnya fungsi ginjal, sehingga dapat meningkatkan kadar kreatinin dalam darah.